masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omonginnya kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019
PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang, untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini, yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin, ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam
perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Cak Imin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Cak Imin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Cak Imin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Oh, saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya.
Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya eh, kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita Mm-mm. lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi Hmm. memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau Mhm. sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya, tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran
Mhm. ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PD Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Fokus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Fokus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak. hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Ya, ini ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya. yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau
Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming, yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan
politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan
lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan.
Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar, keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya, tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran, maupun PDIP sama-sama belum, menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata, suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran Mhm. ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya, Bang ya. Nah, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak. hari Sabtu diganggu ya Bang ya.
Kita mau Nggak bisa. ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang. Oke, Bang. Kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng, Bang. Ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya, Bang ya, ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya, yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang ya. gimana nih, Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap, Bang. Kalau dari 3 wilayah nih, Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya, Bang ya. Kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih, Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih, Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, Mm-mm. karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya, Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019 PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap, Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP, Bang? Atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat, Bang? Saya kira hanya menggeser terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa
pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai
bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis massa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader Banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis massa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya?
Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan
Yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik, sore-sore Mbak. hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Nggak ngobrol-ngobrol bisa. dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Ya. Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden Ya. penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah Ya. yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat.
Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi
imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya
kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk
suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Okonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Okonibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omonginnya kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi.
menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar.
Nah, mungkin nggak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Ya. mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya
terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP?
Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah
politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya?
pertempurannya? Kayaknya udah panas banget nih, Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Hmm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada. nih Bang, sekarang kita mau ngomongin Ya. terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari Ya. dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Ya. Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin Ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Ya. mengeluarkan statement kecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Ya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih
belum terlalu kenceng juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara, Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke, siap, Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya, Bang, ya? Kalau menurut Abang, nih partai mana nih, Bang, yang cocok untuk Bobi, Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya, Bang, ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu, Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya, Bang, ya, ibaratnya ya, Bang, ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, Bang, ya, jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan, Bang, masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih, Bang, setelah penetapan dari KPU atau seperti apa, Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah
Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan
Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak? hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Nggak bisa. ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya, yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang ya. gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019 PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan
mengalahkan pure kekuatan PDIP, Bang? Atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat, Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya, Bang, ya ini, Bang, untuk perebutan suara di kandang-kandang Banteng ini ya, Bang, ya. Emang masih kurang kuat ya, Bang, sekarang ya, Bang, ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih, Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap, Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya, Bang, ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih, Bang, ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah, Bang, ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi, Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya, Bang, ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media, Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap, Bang. Berarti ada potensi itu ya, Bang, ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih, Bang. Sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih, Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar, maksud saya, ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah, mungkin apa nih, Bang, pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang Banteng, Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya, Bang, ya, ke situ ya, Bang, ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu, Bang. Gimana, Bang? Iya. Saya kira masa
PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA
keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan
antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan
basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin
sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi suara, potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Oh, saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Ya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim
atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita
dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara
Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke,
Siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Oh, saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan
Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau
ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan.
Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya.
Emang masih Iya. kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Hmm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobby.
Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat
dekat saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran.
apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik, sore-sore Mbak? hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Ya, ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya. Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden Ya. penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omonginnya kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan.
Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang? Atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih iya. kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya. Kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya. terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya
sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan Marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, Marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader Banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Oh, saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terjolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati
tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya digugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan
seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi
peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, sih berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke
Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi suara, potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada. nih Bang, sekarang kita mau ngomongin Ya. terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari Ya. dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Ya. Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin Iya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya. mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang?
Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8%,
dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Fokus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Fokus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah,
Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming, yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan
baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah, mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah
kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang, ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP.
Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya, Bang ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya
Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto, tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan,
melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang iya. kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira pemberusahannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi
pengerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang?
Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution,
yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik, sore-sore Mbak? hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Nggak ngobrol-ngobrol bisa. dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya. Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden Ya. penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah Ya. yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omonginnya kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya.
tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Raka Buming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Raka Buming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari
dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Iya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah, mungkin iya, apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng, Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP
justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang? Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019
PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan, melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang, untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini, yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin, ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam
perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Cak Imin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Cak Imin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Cak Imin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Cak Imin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran, tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu. Dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya.
Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya eh, kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik sementara Pak Jokowi adalah politisi artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran
ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau
Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming, yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan
politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada. nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan
lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang, ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terjolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan.
Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar, keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya, tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran, maupun PDIP sama-sama belum, menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata, suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran Mhm. ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya, Bang ya. Nah, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Fokus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Fokus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak. hari Sabtu diganggu ya Bang ya.
Kita mau dari ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya, yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang ya. gimana nih, Bang? Iya memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, Mm-mm. karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019 PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa lima,
pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang Banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi suara, potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang Banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai
bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis massa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader Banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis massa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya?
Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan
Yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat.
Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Raka Buming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Raka Buming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi
imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya
kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk
suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi.
menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar.
Nah, mungkin nggak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya
terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP?
Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah
politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara. Tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya?
pertempuran ya? Kayaknya udah panas banget nih, Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Mhm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin nggak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih
belum terlalu kenceng juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara, Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke, siap, Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya, Bang, ya? Kalau menurut Abang, nih partai mana nih, Bang, yang cocok untuk Bobi, Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya, Bang, ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu, Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya, Bang, ya, ibaratnya ya, Bang, ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, Bang, ya, jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan, Bang, masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih, Bang, setelah penetapan dari KPU atau seperti apa, Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk
dikabulkan secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiat Yokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiat Yokonibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan
Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak? hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Ya, ini. ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya. yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih, Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019 PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan
mengalahkan pure kekuatan PDIP, Bang? Atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat, Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang Banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi suara, potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang Banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa
PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA
keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan
antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan
basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin
sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi suara, potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Oh, saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim
atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita
dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara
Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke,
Siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan
Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang, ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang
efek Jokowi masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya, Bang ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau
tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming.
Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang iya. kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Hmm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ngikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke siap Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobby.
Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terjolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi.
Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang.
Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik, sore-sore Mbak? hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau Ya, ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya. Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden Ya. penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah Ya. yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah
akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang Banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang Banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya
sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan Marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, Marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko, yang cuma kader PDIP non-struktural, mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati
tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan
seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang
saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke
Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Ya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang?
Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8%,
dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah,
Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi, yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming, yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan
baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini, yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin, ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan, menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada, nih Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah, mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran, tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah
kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang, ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP.
Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya
Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto, tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan,
melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang iya. kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Hmm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira pemberusahannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi
penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang?
Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatia Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024.
Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omonginnya kayak gitu, ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat
yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling pengurusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Raka Buming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan, melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Raka Buming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang, untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih iya. kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini, yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin, ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi Ada. nih Bang, sekarang kita mau ngomongin Ya. terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari Ya.
dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Iya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah, mungkin iya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng, Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP
justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA, keanggotaan PDI Perjuangan, ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai, dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar, dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar, atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini, bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan, bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arief. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arief terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019
PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan, dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan, yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya, sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalihan suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalihan suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan, melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang, untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini, yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin, ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam
perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Cak Imin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Cak Imin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Cak Imin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Cak Imin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi, karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya.
Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Ya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan pada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik sementara Pak Jokowi adalah politisi artinya secara personal. Tetapi dalam catatan Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran
ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Nah, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Afiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke,
Oke, siap Bang. Kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, Mhm. karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang Hmm. ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan Hmm. peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Hmm. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10 sampai 15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di Iya, kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang iya. kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya Hmm. statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan
politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak? Oke, siap Bang. Nah, terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul. Pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah, itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan
lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang, ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya? Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa menggerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus, tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat saya kira belum juga, tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan.
Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya, kita masih akan terus nih dengar, keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya, tiga-tiganya gitu ya Bang, antara Bobi, Gibran, maupun PDIP sama-sama belum, menentukan langkah masing-masing. Nah terakhir nih Bang, mungkin iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata, suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekencang PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar, Bang. Nah, menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi, Bang, yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran Mhm. ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya, Bang ya. Nah, sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang, khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Fokus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Fokus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arif Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, Kabar baik sore-sore Mbak. hari Sabtu diganggu ya Bang ya.
Kita mau Nggak ini. ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang. Oke, Bang. Kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arif nih terkait dengan rebutan suara di kandang banteng, Bang. Ini berita-berita terbaru, ada Bobby yang mendukung Ya, Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya, Bang ya, ada insiden ya, penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah ya, yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang ya. gimana nih, Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke, siap, Bang. Kalau dari 3 wilayah nih, Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya, Bang ya. Kalau kita Ya. omongin yang kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih, Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih, Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah, Mm-mm. karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya, Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019 PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat. Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap, Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP, Bang? Atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat, Bang? Saya kira hanya menggeser terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa
pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke sih, berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempurannya kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement-statement PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement-statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya memang betul, pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik enek, kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Bang, sekarang kita mau ngomongin terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP mengeluarkan statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? Iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai
bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis massa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi, dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah, sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan, meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu, dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi, sehingga akan punya pengaruh, tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis massa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar, dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran, sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP, sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan. Oke, jadi menurut Abang ini PDIP bakal terus menunggu Bobi maupun Gibran mengundurkan diri gitu ya Bang ya, ibaratnya ya Bang ya?
Iya, saya kira itu salah satu bagian kecerdikan PDIP, lebih baik menunggu mereka menyerahkan diri secara baik-baik, KTA diberikan kepada partai dan tidak melakukan pemecatan karena potensial untuk dimainkan untuk playing victim dan bisa mengerus basis massa PDIP dan menarik simpati publik. Oke, tapi soal KTA ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Bang ya jadi pembicaraan, nggak dibalik-balikin terus tapi dan menurut prediksi Abang kapan Bang masalah KTA ini akan berakhir? Apakah nanti nih Bang setelah penetapan dari KPU atau seperti apa Bang? Kalau soal kapan, saya kira tergantung dari pembacaan strategi politik dari Mas Gibran maupun Mas Bobi. Kalau kemudian saat-saat dekat, saya kira belum juga. Tetapi memang kalau kemudian Mas Gibran ini isunya akan masuk Golkar, tentu setelah Mas Gibran masuk Golkar secara resmi, kemungkinan besar KTA akan dikembalikan. Demikian pula Mas Bobi kalau kemudian memilih partai lain, tentu KTA-nya akan segera dikembalikan. Itu karena sudah pindah partai. Itu yang saya kira kapan, kalau kemudian berbicara kapan KTA akan dikembalikan, atau kemudian kalau sudah menjadi struktur anggota partai, otomatis KTA-nya gugur dengan sendirinya tanpa harus dikembalikan. Oke, jadi ya ini istilahnya ya Bang ya kita masih akan terus nih dengar keributan-keributan soal KTA beberapa pekan mendatang ya Bang ya. Karena nih Iya. tiga-tiganya gitu ya Bang antara Bobi, Gibran maupun PDIP sama-sama belum menentukan langkah masing-masing. Nah, terakhir nih Bang, mungkin Iya. tadi kita udah ngomongin mengenai ternyata suara efek dari Presiden Jokowi ini masih belum sekenceng PDIP. Karena nih dua-duanya sama-sama besar dan tapi menurut Abang efek Jokowi ini masih belum terlalu besar Bang. Nah menurut Abang apakah PDIP bisa diam-diam saja karena yakin menang dan yakin suaranya besar atau ada trik khusus lagi Bang yang menurut Abang harus ditekankan oleh PDIP? Saya kira kita harus membaca begini bahwa PDIP itu sebuah institusi politik, sementara Pak Jokowi adalah politisi, artinya secara personal. Tetapi dalam catatan, Pak Jokowi ini politisi yang masih memiliki jabatan, memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan memiliki daya pengaruh. Kalau kemudian kita lihat ke depan bagaimana kompetisi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, saya kira ini akan seru, tetapi PDIP sebagai institusi politik yang telah matang dan teruji, saya kira juga tidak akan terlampau kedodoran ketika Pak Jokowi melakukan penetrasi politik. Meskipun kita paham juga Pak Jokowi juga harus diwaspadai oleh PDI Perjuangan bahwa pendukung Pak Jokowi yang masih mengikuti endorsement Pak Jokowi itu sekitar 15,8% dari pemilih di 2019. Oke, siap Bang Arif. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore ini ya Bang ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Tribuners itu dia obrolan kita dengan Bang Arif terkait dengan apakah efek Jokowi akan besar di pemilu 2024 mendatang khususnya untuk suara di kandang-kandang bantengnya Tribuners. Kita juga akan terus menunggu nih kejutan-kejutan politik apa lagi yang akan terjadi jelang pemilu 2024. Sekian On Focus kali ini Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Afiatia Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara, potensi penggerusan
Yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Halo Tribuners, kembali dengan Tribun News on Focus bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, pekan ini ada kejutan baru di panggung politik jelang pemilu 2024. Terbaru Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang statusnya menantu Presiden Jokowi dan juga ipar dari Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mendukung Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi keluarga-keluarga Jokowi ya Tribuners ya kini beralih dari PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Apakah pemilu kali ini akan adu kuat kekuatan politik antara keluarga Presiden Jokowi dan PDIP di kandang Banteng Tribuners? Kita akan membahasnya dengan Abang Arief Nurul Imam, pengamat politik Ipsos Public Affair. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Mbak dan pemirsa tribunnews.com. Oke, sore-sore hari Sabtu diganggu ya Bang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Bang. Oke Bang, kita mau langsung minta pendapatnya nih ke Bang Arief nih terkait dengan rebutan suara di kandang Banteng Bang. Ini terkait ini berita-berita terbaru, ada Bobi yang mendukung Prabowo sudah menyatakan, terus sebelumnya juga ini baru kemarin ya Bang ya ada insiden penurunan baliho di Bali, kemudian di Jawa Tengah insiden polisi mendatangi kantor PDIP Solo. 3 wilayah yang jadi kandang banteng di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya. Pendapat Abang gimana nih Bang? Iya, memang masuknya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto tentu mau tidak mau dalam tanda petik akan mengganggu basis massa PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah politisi produk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada beberapa daerah yang menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera Utara, tentu itu akan dipertarungkan atau diperebutkan antara dua kekuatan politik besar, Presiden Jokowi beserta keluarganya dan PDI Perjuangan yang telah melahirkan Jokowi sebagai politisi besar di Indonesia. Oke siap Bang, kalau dari 3 wilayah nih Bang, yang lagi ada problemnya gitu ya Bang ya, kalau kita omongin kayak gitu ada Bali, Medan, Jawa Tengah, 3 kandang banteng. Menurut Abang yang berkemungkinan suaranya paling beralih nih Bang, dari PDIP ke kubu Prabowo Gibran mana nih Bang? Saya kira yang paling potensi ada pergeseran di wilayah Solo Raya atau tepatnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah Mas Gibran merupakan wali kota Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo, sehingga potensi irisan-irisan sosial antara Pak Jokowi maupun dengan Gibran itu sangat jauh lebih kuat ketimbang misalnya di daerah Bali atau di Sumatera Utara. Tetapi di Sumatera Utara kita tahu ada Mas Bobi, menantu Presiden Jokowi yang tentu saja akan bisa menggeret irisan-irisan sosialnya untuk menjadi pendukung Mas Gibran Rakabuming yang artinya potensial menggerus suara PDIP. Oke, di Jawa Tengah juga menurut prediksi Abang akan beralih ya Bang. Berarti ini akan menggeser kekuatan Pak Ganjar sebelumnya yang juga memimpin Jawa Tengah, Bang. Kalau beralih total sih enggak, tetapi memang ada potensi penggerusan suara. Kemarin kita lihat di Pilpres 2019, PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi mendapat suara 77%, sementara Prabowo Subianto hanya sekitar 22, sekian persen. Artinya memang di Jawa Tengah ini basis PDI Perjuangan dan karena itu akan jadi perebutan. Kalau kemudian bicara potensi peralihan yang saya kira terjadi penggerusan, bukan peralihan. Cuma pertanyaannya sejauh mana penggerusan basis massa di kantong-kantong PDI Perjuangan ini harus kita ukur dan kita lihat dari pergerakan politik dari kandidat maupun tim kampanye dalam melakukan kerja-kerja politik, melakukan kampanye maupun pendekatan ke masyarakat.
Kalau kemudian kita lihat dari data 2019, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan calonnya Pak Jokowi 77%, apakah Pilpres ke depan PDI Perjuangan dengan calonnya Mas Ganjar Pranowo yang notabene mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan sama atau berkurang atau lebih? Ini yang saya lihat potensi penggerusan, bukan pengalian suara. Kalau kemudian potensi penggerusan, yang saya lihat yang paling akan signifikan di Solo Raya. Tetapi juga tidak terjadi peralihan, artinya 50% nggak nyampe. Paling penggerusan 10-15% kalau prediksi saya di Jawa Tengah akan bergeser ke Mas Gibran Rakabuming dari kemarin pemilih PDI Perjuangan. Oke, siap Bang. Berarti ini menurut Abang, apakah efek Jokowi ini akan mengalahkan pure kekuatan PDIP Bang, atau ya hanya bergeser saja sehingga kubu PDIP masih tetap kuat Bang? Saya kira hanya menggeser, terjadi pergeseran suara aja, itu pun tidak semua. Karena kita tahu kalau surveinya Litbang Kompas mengatakan bahwa pemilih Jokowi di 2019 yang akan mengikuti endorsement Jokowi itu hanya sekitar 15,8% dari pemilih Jokowi kemarin. Artinya tidak semua. Kalau kemudian dilihat dari basis masa PDI Perjuangan, tentu itu tidak semua basis dari pemilih PDI Perjuangan. Artinya penggerusan saja, tetapi bukan pengalian suara. Itu yang saya lihat. Kalau kemudian PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa mereka siap melakukan tempur total dalam menghadapi Pilpres ke depan melawan mantan kadernya sendiri, Mas Gibran Rakabuming. Oke, siap. Berarti harus ada pertempuran kuat ya Bang ya ini Bang untuk perebutan suara di kandang-kandang banteng ini ya Bang ya. Emang masih kurang kuat ya Bang sekarang ya Bang ya? Pertempuran ya, kayaknya udah panas banget nih Bang. Kalau tensinya kan semakin dekat, tentu akan semakin menarik. Kita lihat misalnya statement PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan merasa kecewa karena Pak Jokowi, Mas Gibran maju dalam Pilpres ke depan melawan kadernya PDI Perjuangan sendiri. Statement misalnya dari Sekjen PDI Perjuangan maupun kader-kader PDI Perjuangan sudah jelas sekarang berhadapan-hadapan dengan politisi klan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian hari ini ada tindakan-tindakan politik yang kemudian akan terjadi konfrontasi berhadapan-hadapan, saya kira sebuah siklus yang semakin dekat ke pemilu akan semakin mengeskalasi. Kita lihat misalnya kalau kemudian di Bali ada penurunan baliho PDI Perjuangan, tentu itu juga bagian dari eskalasi politik tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap Bang. Nah terus dengan keributan ini ya Bang ya, kalau misalnya kita ikutin sepertinya yang ribut antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Nah, mungkin gak sih Bang ada peralihan suara karena ya masyarakat males gitu lah Bang ikutin keributan mereka, jadinya suaranya ke pasangan Amin. Mungkinkah ini akan terjadi Bang? Karena banyak yang kayak gitu ya Bang ya, kayak teaser-teaser obrolan masyarakat di sosial media Bang. Iya, memang betul pertempuran atau perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo ini yang diuntungkan adalah kubu Anies Caimin. Kalau dari data Ipsos Public Affairs survei kemarin ada suara lonjakan elektabilitas dari Anies Caimin dalam perolehan suara. Nah, perolehan suara ini bisa jadi dari masa-masa yang selama ini mendukung Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang kemudian merasa dalam tanda petik kemudian mengalihkan suaranya ke Mas Anies Baswedan dan Caimin. Ini saya kira konflik ini menjadi berkah bagi Anies Caimin, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan menjadikan Anies Caimin sebagai alternatif pilihan dalam Pilpres ke depan. Bahkan ada potensi
imigrasi suara dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto yang selama ini mendukung Prabowo Subianto akan menggeser ke Anies Caimin. Kira-kira begitu, Mbak. Oke sih ya Bang, berarti ada potensi itu ya Bang ya, pergeseran suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran ke pasangan Amin. Terkait dengan strategi nih Ada, Bang, sekarang kita mau ngomongin ya, terkait dengan strateginya nih Bang. Kalau misalnya tadi Abang bilang suaranya nggak akan sepenuhnya beralih ya, dari pasangan Ganjar maksud saya ke pasangan ya, Prabowo, tapi hanya tergerus saja. Nah mungkin ya. apa nih Bang pendapat Abang soal strategi memenangkan suara di kandang banteng Bang? Apakah akan terus mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan? Kayaknya sekarang mengarah ya Bang ya ke situ ya Bang ya. PDIP Iya, mengeluarkan statement-statement kekecewaannya itu untuk menarik massa gitu Bang. Gimana Bang? iya. Saya kira masa PDI Perjuangan itu kan marhen. Saya pernah riset di Jawa Tengah, marhen itu tidak sekedar ideologi tetapi kebudayaan. Dan karena itu kalau Pilkada Jawa Tengah, siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan hampir pasti jadi karena masa mereka loyal, masa mereka militan, melihat siapa yang diusung oleh partai, bukan siapa yang diusung oleh partai, bukan figurnya. Saya kira kalau soal basis masa PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah itu saya kira loyalnya sangat tinggi dan karena itu statement-statement petinggi dari PDI Perjuangan mengenai soal tidak loyalnya Jokowi dan Mas Gibran tentu itu akan memantik solidaritas dan militansi para kader-kader banteng di Jawa Tengah sehingga saya kira penggerusannya juga tidak akan signifikan meski saya yakin tetap akan terjadi penggerusan. Oke, siap Bang. Lanjut lagi Bang soal Bobi. Medan, salah satu kandang banteng juga ya Bang ya. Tapi kata Abang tadi di Medan nggak terlalu kencang, justru malah di Jawa Tengah ya Bang. Berarti ini apakah dengan bergesernya Bobi ke dukungan untuk Prabowo nih belum terlalu kencang juga untuk meningkatkan suara di Sumatera Utara Bang? Saya kira konteks politiknya berbeda ya. Kalau Mas Bobi ini kan menantu dan power politiknya juga belum sekuat Mas Gibran atau Pak Jokowi sehingga akan punya pengaruh tetapi juga masih dalam batas-batas yang tidak terlampau signifikan. Sehingga Sumatera Utara saya kira juga secara basis masa PDI Perjuangan relatif akan lebih aman atau tidak akan terjadi penggerusan suara secara signifikan. Tetapi suara Mas Bobi saya kira juga memiliki simpul-simpul atau irisan-irisan sosial yang akan dimobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang notabene adalah adik iparnya. Nah, perbedaannya di Jawa Tengah adalah kalau Mas Bobi ini belum jadi tokoh politik besar, kalau di Jawa Tengah ada Pak Jokowi jelas tokoh politik besar dan Mas Gibran Rakabuming yang jelas anak Presiden Jokowi. Itu saya kira akan berdampak resonansi politiknya terhadap arus grassroots dari masa PDI Perjuangan. Oke siap Bang. Ngomongin Bobi dikit boleh ya Bang ya? Kalau menurut Abang nih partai mana nih Bang Ya. yang cocok untuk Bobi Bang? Kalau hari ini saya kira partai yang cocok Mas Bobi ya pilihannya ke Gerindra atau kemudian ke PSI atau Partai Golkar, tentu yang partai-partai yang di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Itu saya kira langkah atau jalur politik yang bisa dipilih oleh Mas Bobi ke depan dalam meniti karir politik selanjutnya. Oke, tapi soal KTA ya Bang ya, ini juga jadi problem yang belakangan ini terus dibicarakan. KTA Iya. PDIP dari Gibran dan juga Bobi yang ternyata belum dikembalikan. Apakah menurut Abang ini terkesan Gibran atau Bobi belum siap pindah partai gitu Bang? Saya kira ini soal strategi komunikasi politik. Memang PDIP dilema ketika misalnya akan memecat Mas Gibran atau Mas Bobi ini akan dimainkan sebagai playing victim atau merasa terzolimi dari pihak Prabowo Gibran. Sehingga PDIP cukup cerdik tidak mengeluarkan surat pemecatan. Kalau kita lihat misalnya
kaderisasi PDIP atau pendisiplinan kader PDIP selama ini, standar organisasinya seharusnya Mas Gibran dan Mas Bobi ini sudah dipecat dari PDIP. Kalau kita lihat misalnya Mas Budiman Sujatmiko yang cuma kader PDIP non struktural mendukung kandidat lain yang bukan kader PDIP, mendukung Prabowo Subianto saja langsung dipecat. Tetapi Mas Gibran ini kader bahkan yang maju menjadi cawapres lawan politik PDIP justru tidak dipecat. Ini soal bagaimana strategi memainkan isu-isu strategi agar dalam kebijakan politiknya tidak berdampak secara elektoral. Ini yang saya sebut kecerdikan PDIP sehingga dia hati-hati tidak sembrono kemudian memecat Mas Gibran atau Mas Bobi, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif untuk mengembalikan KTA keanggotaan PDI Perjuangan ketimbang melakukan pendisiplinan organisasi dengan melakukan pemecatan.